warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang konsep perancangan dan tahapan pengembangan sistem pakar berbasis pengetahuan. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru proses berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan spesifik. Dengan mengadopsi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pakar, sistem ini dapat memberikan solusi, saran, dan penjelasan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Meskipun pengguna sistem tersebut bukanlah seorang ahli dalam bidang terkait, sistem pakar memanfaatkan knowledge basis atau basic pengetahuan yang diperoleh dari para pakar atau sumber-sumber terdokumentasi, serta mesin invensi yang bertugas memproses informasi tersebut untuk menghasilkan kesimpulan. Salah satu keunggulan utama dari sistem pakar adalah kemampuannya dalam menangani informasi yang tidak lengkap dan memberikan solusi dalam situasi yang kompleks dengan cepat dan akurat. Pengembangan sistem merupakan langkah awal dalam merancang sebuah sistem pakar. Aktivitas ini mencakup beberapa tahap yang sering berkaitan untuk membangun sebuah sistem untuk spesifik sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Berikut langkah-langkah dalam mengembangkan sistem pakar meliputi: yang pertama ada identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan spesifik yang akan dipecahkan oleh sistem pakar. Yang kedua ada akuisisi pengetahuan. Pengetahuan dari pakar diambil dari disusun dan menjadi knowledge base yang akan digunakan oleh sistem. Yang ketiga ada desain sistem. Desain sistem dilakukan dengan menempatkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam komponen-komponen sistem pakar seperti mesin invensi dan antarmuka pengguna. Yang terakhir ada pengujian dan evaluasi. Setelah sistem dibangun, dilakukan pengujian untuk mengevaluasi apakah sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya aktivitas perancangan sistem pakar. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama ada pengembangan sistem, yaitu pengembangan sistem merupakan langkah awal dalam merancang sebuah sistem pakar. Aktivitas ini mencakup beberapa tahap yang saling berkaitan untuk membangun sebuah sistem yang spesifik sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua adalah konsultasi dengan sistem. Setelah sistem pakar dikembangkan, tahap berikutnya adalah konsultasi. Pada tahap ini, pengguna non-pakar menggunakan sistem untuk mendapatkan solusi atau saran atas masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan sistem. Peningkatan kemampuan sistem merupakan aktivitas yang berkelanjutan setelah sistem pakar mulai digunakan. Sistem pakar tidak bersifat statis, ia harus terus ditingkatkan agar tetap relevan dan akurat dalam memberikan solusi. Berikut bidang permasalahan sistem pakar. Di sini ada 6. Yang pertama ada interpretasi, mengambil kesimpulan, deskripsi, situasi, dan observasi. Yang kedua ada prediksi, mengambil kesimpulan seperti halnya konsentrasi dari situasi tertentu. Yang ketiga ada diagnosis, mengambil kesimpulan kegagalan sistem dari observasi. Yang keempat ada desain, mengatur objek-objek dalam membataskan tertentu. Yang kelima ada perencanaan, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada monitoring, membandingkan observasi ke rencana, menandai perkecualian. Kita masuk ke tahapan perancangan. Di sini pada fase pertama ada front end analysis, atau di sini adalah analisis awal. Pada analisis awal ini kita menentukan permasalahan utama yang akan dijelaskan oleh sistem pakar tersebut. Di front end analysis juga kita bisa menghitung daya yang sekiranya bisa kita terapkan pada sistem pakar tersebut. Di fase kedua ada text analysis.
atau analisis tugas. Di sini kita menentukan tugas dan fungsi spesifik nih yang akan diterapkan pada sistem pakar tersebut. Di sini juga kita bisa menguraikan langkah-langkah atau proses yang kita akan lakukan, yang akan kita buat untuk sistem pakar tersebut. Pada fase ketiga ada yang namanya prototype development atau pengembangan prototype. Di sini kita menentukan kriteria studi kasus nih yang akan kita kembangkan pada sistem pakar tersebut. Pada kita mengembangkan sistem pakar tersebut, kita di sini menguji konsep dan cara kerja sistem pakarnya. Di fase keempat ada sistem development atau pengembangan sistemnya. Pada tahap ini kita mengatur ulang keseluruhan atau kebutuhan sesuai dengan sistem pakar tersebut. Lalu di sini kita juga menambahkan pengetahuan dari para ahli agar sistem pakar tersebut menjadi apa yang kita rencanakan sesuai kebutuhannya. Kita masuk ke fase kelima, ada field testing, yaitu pengujian lapangan. Pada di sini kita menguji sistemnya pada penggunanya secara langsung. Jadi pada saat kita uji tersebut, kita bisa mengevaluasi apa saja kekurangan pada sistem pakar tersebut. Nah, kita masuk ke fase 6, yaitu implementation. Di sini kita mengintegrasikan sistem pakar pada perangkat yang akan kita gunakan oleh pengguna akhir. Dan kita masuk ke fase 7, yaitu maintenance. Di maintenance ini kita bisa memperbarui sistem pakar sesuai kebutuhan berdasarkan pada penggunanya. Jadi yang kita butuhin, yang kita perbaiki itu apa? Kita masukin ke fase 7 ini, yaitu maintenance. Di sini kita masuk ke proses selanjutnya. Di sini ada proses pengembangan sistem. Di sini ada step by stepnya. Dari yang pertama ada problem selection. Apa itu problem selection? Problem selection itu kita di sini menentukan masalah spesifik yang akan kita selesaikan oleh sistem pakar tersebut. Masalah ini sebisa mungkin harus kompleks ya, agar kita nggak mengevaluasi selanjutnya. Kita masuk ke step kedua, yaitu select expert. Select expert itu ada select ahli. Yaitu di sini pada tahap ini kita memilih ahli nih pada bidangnya yang kita butuhin untuk menjadi sumber pengetahuan yang akan kita implementasiin pada sistem pakar tersebut. Kita masuk ke step ketiga, yaitu conceptual planning. Conceptual planning itu adalah perencanaan konseptual. Pada tahap ini kita melakukan perencanaan umum nih, bagaimana sistem pakar itu bekerja, termasuk jenis masalah yang kita tangani tadi dan jenis pengetahuan yang kita butuhkan dengan cara referensi pengetahuan tersebut. Pada selanjutnya ada step 4, yaitu select software and hardware tools. Di sini kita mencari perangkat lunak atau perangkat keras yang sesuai sama sistem pakar yang kita bangun. Pilihannya kan ada banyak. Itu seharusnya sesuai sama sistem pakar yang kita buat. Jadi harus sesuai ya ini perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Kita masuk ke step 5, yaitu knowledge acquisition, yaitu proses pengetahuan. Di sini kita mengumpulkan pengetahuan dari para ahli dan mempresentasikan dalam bentuk yang dimengerti oleh komputer. Jadi para ahli itu yang kita cari info pengetahuannya. Tahap selanjutnya ada evaluate for performance, atau bisa dibilang ini tahap evaluasi ya, di mana prototipe akan dievaluasi untuk melihat apakah kinerjanya sudah baik atau belum, dan apakah sistem pakar yang tadi kita buat dapat memberikan jawaban yang akurat atau belum. Habis itu ada tahap evaluate from acceptance training, atau bisa dibilang tahap pelatihan, di mana ketika prototipe udah bisa dibilang berhasil, sistem pakar akan dilatih dengan menggunakan data yang lebih banyak dan kompleks. Habis itu ada tahap use in parallel with exciting system, atau bisa dibilang ini tahap penggunaan bersama. Jadi sistem pakar yang sudah dilatih sebelumnya akan digunakan secara bersamaan dengan sistem yang sudah ada untuk melihat apakah ada perbaikan kerja apa enggak. Selanjutnya ada tahap development, documentation, and maintenance plans. Bisa dibilang ini tahap dokumentasi dan pemeliharaan ya. Jadi setelah sistem pakar siap digunakan, harus ada dokumentasi nih tentang cara kerja sistem pakar tersebut. Habis itu juga harus dilakukan maintenance atau pemeliharaan secara berkala untuk memastikan sistem pakarnya tetap bekerja dengan baik.
Habis itu ada sistem release full scale atau proses launching. Setelah semua tahap sudah selesai semua, sistem pakar sudah siap diluncurkan dan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada contoh sistem pakar. Contohnya ada dua. Yang pertama ada Interactive Financial Planning System, yaitu sebuah sistem atau aplikasi yang dirancang untuk membantu individu atau organisasi dalam merencanakan keuangan mereka secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini biasanya menggunakan teknologi komputer untuk memberikan pengalaman atau pengguna yang lebih interaktif dan personal. Lalu ada diagram Financial Decision Support Model, sebuah representasi visual yang menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan dalam sebuah bisnis. Diagram ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami interkoneksi antara berbagai elemen finansial dan bagaimana keputusan yang diambil pada satu titik dapat berdampak pada aspek lain dari bisnis. Lalu ada integrasi antara sistem pakar dengan perangkat lunak lainnya. Di sini ada contoh diagram, yang di tengahnya ada interface engine, lalu ada database, net package, graphic package, user interface, lalu ada star package, yang terakhir ada rule base. Di sini ada ringkasan. Yang pertama ada sistem pakar menirukan proses reasoning atau pertimbangan dari pakar untuk menyelesaikan masalah yang sulit. Lalu ada pakar dapat membuat keputusan yang cepat, baik berkenan dengan situasi yang kompleks. Lalu ada teknologi sistem pakar, mencoba untuk mentransfer pengetahuan dari pakar dan sumber-sumber dokumen ke komputer dan bisa digunakan oleh yang bukan pakar. Dan terakhir ada walaupun user utama dari sistem pakar adalah yang bukan pakar, contoh user lain seperti pelajar, pembuat sistem pakar, dan mungkin para pakar juga bisa menggunakan sistem pakar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.